Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, kita berjumpa di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Serangkaian informasi kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam satu pekan ini akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Khairi Nur Sayuti, segera kami hadirkan informasi yang pertama. Mitra Kominfo, Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto lakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan panen raya dan tanam padi bersama Gubernur Kalsel dan Bupati Banjar dalam rangka gerakan nasional antisipasi dampak El Nino. Dalam kegiatan ini ditanam padi varietas Sentani yang merupakan varietas benih unggul di lahan seluas 1 hektar, sedangkan padi varietas Siam Madu varietas lokal pendek dipanen dari lahan seluas 1 hektar. Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan panen raya dan tanam padi bersama Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dalam rangka gerakan nasional antisipasi dampak El Nino di Desa Penggalaman, Kecamatan Martapura Barat. Kehadiran Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Kalimantan Selatan disambut Gubernur Kalimantan Selatan Hadi Syahbiri Nur, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Andi Rian Jayadi, Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian Haka, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur beserta wakilnya Habib Idrus Al-Habsyi, Ketua DPRD Kabupaten Banjar Muhammad Rofiki, serta camat dan pembekal setempat. Dalam kegiatan ini ditanam padi varietas Sentani yang merupakan varietas benih unggul di lahan seluas 1 hektar. Sedangkan padi varietas Siam Madu atau varietas lokal pendek dipanen dari lahan seluas 1 hektar. Dalam sambutannya, Komjen Pol Agus Andrianto menyampaikan apresiasi atas apa yang telah dikerjakan pemerintah Kabupaten Banjar untuk mendukung gerakan kerja nasional dan membangun ketahanan pangan di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya panen raya dan tanam ulang. Wakapolri menyebut ketahanan pangan sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat, dan hal ini sedikit banyaknya berhubungan dengan tindak kejahatan di tengah masyarakat. Tentunya saya hadir ke Kalimantan Selatan bukan mau saya sendiri Pak, tapi atas izin Pak Kapolri dalam rangka mengikuti kegiatan bakti kesehatan, bakti sosial, presisi untuk negeri yang menjadi salah satu kegiatan prioritas Bapak Kapolri, di mana salah satunya adalah gerakan nasional panen raya dan tanam ulang sekaligus dengan kegiatan pelayanan kesehatan dan kegiatan berbagi sembako dan kebutuhan yang mungkin bisa sedikit meringankan keluarga masyarakat. Tentunya pada kesempatan yang baik ini saya melalui kalau mengatakan nama pemerintah setidaknya atas nama institusi Polri yang memiliki tanggung jawab terhadap perpeliharaan stabilitas Kamtibmas, di mana sebenarnya akar kejahatan itu kan ya kalau gunung es itu ada di atas. Kalau tidak tertangani faktor potensi terjadinya kejahatan, di mana akar masalahnya sebenarnya adalah masalah ekonomi. Sementara itu, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengungkapkan, kegiatan ini merupakan komitmen bersama sinergitas pemerintah dengan TNI, Polri, serta memotivasi masyarakat untuk terus menanam. Tentunya membawa spirit dan semangat bagi para petani yang tentu sudah dilaksanakan sangat baik untuk dari pemerintah daerah Kabupaten Banjar, dan alhamdulillah pada hari ini adalah bentuk komitmen bersama sinergitas antara pemerintah dan juga TNI Polri. Tentunya beberapa kegiatan kedatangan Wakapolri tentu bisa membawa manfaat untuk masyarakat kita, bukan hanya memberikan motivasi untuk tanam maupun juga memanen, tapi juga beberapa bantuan yang dilaksanakan di Kabupaten Banjar, bukan hanya sembako tetapi juga ada beberapa kegiatan bansos dan juga beberapa kegiatan untuk mencari sumber air, yaitu sumber bor yang ada di Karangintang yang dilaksanakan nanti jam 2. Mudah-mudahan ini adalah spirit yang bagus, dampak positif yang bagus bagi masyarakat Kabupaten Banjar. Tentunya
menjadi perhatian lah setidaknya. Perhatian ini menjadi semangat bagi kita untuk terus bersemangat. Apa yang sudah disampaikan tadi beberapa target kita sudah memenuhi, tinggal beberapa bulan dan juga beberapa para petani yang mungkin sebelumnya tidak serempak bertanam. Melalui edukasi ini, kedatangan Pak Kapolri ini juga menjadi masukan yang bagus untuk para petani. Desa Penggalaman di Kecamatan Martapura Barat termasuk lumbung padi dengan luas sawah mencapai lebih dari 5.106 hektar. Saat ini luas tanam padi di Kabupaten Banjar untuk musim tanam tahun 2022-2023 mencapai 56.701 hektar. Hingga bulan September 2023, luas panen telah mencapai 49.299 hektar dengan perkiraan produksi mencapai 167.616 ton gabah kering giling dengan produktivitas rata-rata 3,4 ton per hektar. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Syedi Mansur bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan SKPD terkait gelar rapat koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Banjar. Bupati berharap melalui rakor tersebut penanganan karhutla dapat dilakukan secara maksimal meskipun sejauh ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama tim gabungan sudah melakukannya dengan baik. Jadi perbandingan kita bukan di tahun 2020. Bupati Banjar Haji Syedi Mansur bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan SKPD terkait menggelar rapat koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Banjar di Maligai Sultan Adam lantai 2 Martapura. Bupati Banjar Haji Syedi Mansur mengatakan banyak dampak akibat karhutla diantaranya di bidang kesehatan, sosial, dan pendidikan. Beliau berharap melalui rakor tersebut penanganan karhutla dapat dilakukan secara maksimal meskipun sejauh ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD bersama tim gabungan sudah melakukan dengan baik. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Banjar Warsita mengungkapkan untuk status Kabupaten Banjar saat ini masih siaga darurat dan tidak ditingkatkan ke status tanggap darurat. Pihaknya akan mengefektifkan posko yang sudah ada. Sejak Juli hingga sekarang, BPBD telah menyiapkan dana anggaran terkait penanganan karhutla termasuk pada anggaran perubahan. Warsita menyebut total personel gabungan sebanyak 79 orang, antara lain TRC BPBD 36 orang dan lintas sektor serta relawan 43 orang yang berbagi dalam 4 regu terjadwal 24 jam. Mempunyai 1 posko induk dan 4 pos lapangan antara lain di Kecamatan Martapura Barat, Cintapuri Darussalam, Gambut, dan Beruntung Baru. Rencananya BPBD Banjar akan membentuk 1 posko baru atau menggeser posko induk ke Desa Cinda Alus yang anggotanya beberapa stakeholder termasuk personel gabungan seperti TNI, Polri, Tagana, dan PMI. Selain penanganan karhutla, pihaknya juga membantu masyarakat dalam bencana kekeringan dengan menyuplai air bersih total 1.565.000 liter kepada 11 kecamatan, diantaranya Kecamatan Astambul, Cintapuri Darussalam, dan Karangintan. Dari rapat yang dipimpin oleh Pak Bupati sama Bu Kominda, ini kita tidak meningkatkan status, tetapi hanya mengefektifkan yang sudah ada ini. Kita efektifkan posko yang sudah ada, kita efektifkan karena memang dari Juli itu untuk pendanaan sudah kita siapkan, termasuk melalui perubahan, anggaran perubahan. Untuk anggaran memang sebelumnya hanya sekitar 400 juta. Nah, ini sekarang ditingkatkan, ditambah menjadi 1,4 sehingga sekitar kalau ditotal sekitar 2M ya. Jadi 2M itu hanya untuk personil dan makan minum personil yang menangani karhutla. Kalau jadi pada prinsipnya nanti akan ditambah supaya tidak mengganggu penanganan yang sudah ada ini ya. Ini sudah ada, jadi mengefektifkan yang ada dan kita tambahi 1 posko lagi nanti. 1 posko atau geser posko yang sudah ada ini. Kita geser dan kita tambahi personelnya. Jadi
Poskoindo. Jadi Poskoindo ini itu yang di situ anggotanya itu dari beberapa stakeholder ya, termasuk TNI Polri, relawan, Tagana, PMI, itu nanti sebagian kita geser ke posko baru di Cindialus. Tim Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan atau Bapedalitbang menggelar sosialisasi penyusunan rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan RAD TPB tahun 2022-2026. Sekda Banjar Haji Muhammad Helman mengatakan tujuan TPB atau SDGs adalah sebuah komitmen global dan nasional yang membawa harapan besar bagi perubahan positif dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan atau Bapedalitbang menggelar sosialisasi penyusunan rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2022-2026 di salah satu hotel di Kota Banjarbaru. Sosialisasi dibuka Bupati Banjar Haji Saidi Mansur diwakili Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, didampingi Kepala Bapedalitbang Haji Siti Hamidah, Asisten Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan, tim tenaga ahli penyusunan RAD TPB, peserta sosialisasi dan sejumlah undangan. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan, tujuan TPB atau Sustainable Development Goals atau SDGs adalah sebuah komitmen global dan nasional yang membawa harapan besar bagi perubahan positif dalam kehidupan masyarakat. Dalam menghadapi tugas penting ini, ia pun menyebut Kabupaten Banjar mengambil langkah proaktif dengan menyusun rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2022-2026 yang melibatkan para pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk pemerintah provinsi, organisasi, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Ditambahkan Hilman, sosialisasi ini merupakan langkah awal dalam melanjutkan pencapaian pelaksanaan TPB SDGs di daerah. Selain itu, usai sosialisasi ini nantinya akan dilaksanakan desverifikasi terkait indikator SDGs dan juga identifikasi program pembangunan yang mendukung pencapaian SDGs antara Bapedalitbang dengan perangkat daerah, yang kemudian hasil dari identifikasi tersebut akan diinput ke dalam aplikasi Siap TPB. Sosialisasi menghadirkan narasumber dari Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan dan dari Fakultas Teknik ULM. Kita melaksanakan sosialisasi terkait dengan penyusunan rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan yang biasa kita kenal sebagai SDGs. Jadi SDGs ini merupakan komitmen anggota-anggota PBB termasuk Indonesia, dan kita merupakan bagian dari negara Indonesia harus juga mendukung komitmen tersebut dengan 17 kriteria yang tujuan utamanya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat sesuai dengan kondisi masing-masing dari 17 persyaratan yang disampaikan di SDGs tersebut. Nah, ini disesuaikan juga dari rancangan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2022-2026. Jadi rencana aksi ini sesuai dengan komitmen kita yang akan diimplementasikan setiap tahunnya pada APBD yang dirasakan oleh pemerintah daerah sebagai wujud untuk melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut. Yang saat ini juga yang menjadi titik pokok adalah bagaimana kita mengatasi masalah kemiskinan, kelaparan, dan lingkungan yang sehat. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, kita beralih ke berita selanjutnya. Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar bekerja sama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Banjarmasin menggelar fokus group discussion
tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Sekda Banjar HM Hilman menjelaskan bahwa di FGD tersebut Pemkab Banjar melaporkan bagaimana upaya yang telah dilakukan pemerintah terkait optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan serta Inpres 04 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Banjarmasin menyelenggarakan fokus group discussion tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 di Aula Kantor Kejari Kabupaten Banjar. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Haji Muhammad Hilman menjelaskan bahwa di fokus group discussion ini, pemerintah Kabupaten Banjar melaporkan bagaimana upaya yang telah dilakukan pemerintah terkait terbitnya Impres nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta Impres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi pada FGD hari ini kami dari pemerintah Kabupaten Banjar melaporkan terkait dengan bagaimana upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Banjar, Kabupaten Banjar terkait dengan terbitnya Impres nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan dan Impres nomor 4 tahun 2022 tentang penurunan kemiskinan ekstrim. Nah, ini kepada Pak Kejari karena terkait dengan kepatuhan sampai sejauh mana kepatuhan pemerintah Kabupaten Banjar untuk melaksanakan Impres tersebut. Jadi hal-hal terkait dengan bagaimana pemerintah Kabupaten Banjar memberikan jaminan kepada pekerja masyarakatnya, baik itu pekerja formal, informal, dan pekerja konsumsi yang akan kami inventarisir, kami data dalam buka puasa, dan berdasarkan data P3KE untuk pemberantasan kemiskinan ekstrim, kita menentukan prioritas untuk dibantu oleh pemerintah Kabupaten Banjar pembayaran iuran untuk masyarakat tersebut, hingga harapannya ini bisa membantu masyarakat dari manfaat yang didapatkan dari perlindungan sosial yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan kita mengaturnya di dalam regulasi yang sudah kita sesuaikan dengan aturan Impres tersebut. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Banjarmasin Murniati mengatakan, tujuan dilaksanakannya fokus group discussion ini adalah untuk memonitor sampai di mana kabupaten kota melaksanakan perintah Impres nomor 2 tahun 2021 dan Impres nomor 4 tahun 2022. Menurutnya, Kabupaten Banjar telah berkomitmen menjalankan amanah dengan menganggarkan di tahun 2024 untuk pekerja rentan, RT/RW, dan kewajiban pemerintah kabupaten dalam menjalankan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dan pencegahan kemiskinan. Memonitor sampai di mana daerah, baik kabupaten kota itu melaksanakan perintah Presiden tadi Impres 2 2021 dan Impres dan alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan semua komitmen dari Kabupaten Banjar yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar dianggarkan di tahun 2024, baik itu pekerja rentan, baik itu RT/RW BPD, baik itu guru BTK dan lain-lainnya sesuai dengan amanah yang sudah ada di dalam Impres tadi. Dan alhamdulillah juga regulasi juga sudah sudah diubah ya Pak, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada atau perintah yang diturunkan oleh Impres 2 2021. Dan jujur di Kabupaten Banjar tadi sudah saya sampaikan bahwa di sini sudah sangat mendukung luar biasa, termasuk juga dengan KPU-nya tadi juga sudah disiapkan ya Pak ya. Semoga segera terrealisasi sebelum berlangsungnya pemilu kita atau pileg maupun pilpres kita, supaya rekan-rekan kita yang sedang berjibaku untuk mengatur pemilu ini terlindungi segera. Ya, mungkin itu sih. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan.
Mitra Kominfo, sebanyak 48 peserta ikuti pelatihan pemadam kebakaran tingkat dasar tahun 2023 yang digelar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang alat-alat pemadam kebakaran serta cara melakukan pemadaman kebakaran yang sesuai dengan ketentuan Kementerian Dalam Negeri. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar menggelar pelatihan pemadam kebakaran tingkat dasar tahun 2023 di Aula BKPSDM Kabupaten Banjar. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan, pelatihan dasar pemadam kebakaran merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena strategis dalam upaya membangun kemampuan dan keterampilan petugas pemadam kebakaran dalam dunia yang penuh tantangan ini. Selain itu juga kemampuan yang cukup adalah kunci utama dalam menolong sesama. Menurut Hilman, pelatihan tersebut adalah kesempatan mendapatkan ilmu untuk dipraktikkan sehingga bekerja tidak sembarangan dan dari ilmu tersebut benar-benar bisa bermanfaat. Pelatihan dasar pemadam kebakaran merupakan suatu kegiatan yang sangat penting sekali karena strategis dalam upaya untuk membangun kemampuan dan keterampilan petugas pemadam kebakaran. Dalam dunia yang penuh tantangan ini, kesiapan dan pengetahuan yang cukup adalah kunci utama. Sesuai dengan tugas kalian, maka adalah kunci utama dalam menolong sesama. Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar Rahmat Kartolo mengatakan, pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang alat-alat pemadam kebakaran, serta cara melakukan pemadaman kebakaran yang sesuai dengan ketentuan Kementerian Dalam Negeri. Kabid Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar yang juga Ketua Panitia Pelaksana Edi Elminsah Jaya mengatakan, sesuai amanat peraturan Kementerian Dalam Negeri, bahwasanya pasukan pemadam kebakaran wajib memiliki keterampilan pemadam kebakaran minimal tingkat dasar. Ia pun mengharapkan melalui pelatihan ini dapat menjadi bekal pengetahuan untuk peserta dan apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Mudah-mudahan orang-orang ini bisa berlatih dengan baik sesuai dengan amanat peraturan Menteri Dalam Negeri bahwa setiap personel pemadam kebakaran itu wajib dilengkapi dengan keterampilan pemadam kebakaran minimal tingkat dasar. Pada hari ini kita akan melaksanakan pelatihan. Mudah-mudahan besok-besok kita nanti akan menambahkan anggaran untuk pelatihan pemadam 1, pemadam 2, rescue dan lain sebagainya, sehingga teman-teman yang bekerja di lapangan ini akan terhindar dari musibah atau risiko yang kemungkinan terjadi. Harapannya kami sebagai panitia menyampaikan kepada kawan-kawan peserta salah satu tagline yang terkenal di pelatihan, lebih baik mandi keringat di pelatihan daripada mandi darat di medan perang. Pelatihan diikuti sebanyak 48 orang dari pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar yang bertugas di bidang kebakaran. Dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 5 hingga 7 Oktober 2023. Dengan materi pelatihan diantaranya tentang teori dan praktik K3 bangunan dan gedung disampaikan oleh Abdul Ghafur, dosen Fakultas Teknik ULM. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Khairin Nursayuti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.